Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's down, hablum minallah, hablum minannas. Gimana kabar teman-temanku yang dilanda krisis kuota internet? Karena perlu diketahui, di masa pandemi kayak gini, mahasiswa tidak hanya membutuhkan kesehatan, tapi juga membutuhkan kuota internet yang lancar. Bukan hanya lancar, yang penting gratis. Semoga universitas kita tercinta ini mempunyai simpati ria kepada mahasiswanya untuk memberikan kuota internet gratis. Ya, sebulan 10 giga lumayan kan buat YouTubean, nggak buat belajar maksud saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Istan Junaidi. Saya perwakilan dari kelompok 2 biopsikologi. Nah, di sini kelompok 2 biopsikologi mendapat tugas dari dosen kami tercinta, Bu Laina Mulkiyah, untuk menjelaskan atau mempresentasikan apa itu transmisi sinaptik. Nah, untuk penjelasan transisi sinaptik ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Arwah Fatimatuz Zahro. Kepadanya saya persilahkan. Bentar, sebelum ke pembahasan, saya ingin mengenalkan siapa saja kelompok 2 itu. Di sini ada Fitrianingsih, ada Arwah Fatimatuz Zahro, ada Alia Lupita, ada Dela Putri Utari, ada Elviana, ada Hanun Alia Fatin Sidkia Lubis. Goks, oke. Lanjut ke pembahasan. Kepada Mbak Arwah Fatimatuz Zahro kami persilahkan. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi transmisi sinapsis ini? Sebelum membahas lebih dalam mengenai transmisi sinapsis, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari transmisi sinapsis sendiri. Transmisi sinapsis adalah transmisi kimia berdasarkan sinyal-sinyal dari suatu neuron ke neuron lainnya. Neuron berkomunikasi melalui sinapsis dan melalui perantara substansi kimia yang terdiri dari protein, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat yang dilepaskan oleh terminal buton. Terminal buton adalah tombol kecil di ujung akson yang melepaskan substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter menentukan efek pembangkitan eksitatori atau penghambatan inhibitori. Kemudian mengenai struktur sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson untuk melewati reaksi kimiawi dari satu sel ke sel lainnya. Neuron tersebut adalah neuron presinapsis dan neuron postsinapsis. Di antara neuron presinapsis dengan neuron postsinapsis dipisahkan oleh celah yang dinamakan synaptic cleft. Neuron presinapsis adalah neuron yang berfungsi untuk mengirim sinyal kimiawi, sedangkan neuron postsinapsis berfungsi untuk menerima sinyal kimiawi. Sinyal kimiawi yang dimiliki neuron presinapsis dinamakan neurotransmitter. Dapat dilihat pada gambar, struktur sinapsis diawali dengan molekul-molekul neurotransmitter dilepaskan dari buton ke celah-celah sinapsis, lalu menginduksi EPSP dan IPSP di neuron-neuron yang lainnya. Ilustrasi pada gambar adalah aksodendritik sinapsis atau sinapsis aksodendritik. Selain itu, ada aksomatik sinapsis atau sinapsis aksomatik, yaitu sinapsis terminal buton dengan akson berada di soma atau badan sel. Neurotransmitter kemudian dibungkus oleh cisternas menjadi berkelompok-kelompok yang disebut fiskel. Kemudian, fiskel bergabung dengan presinapsis karena neuron presinapsis tereksitasi oleh sinyal listrik yang disebut potensial aksi. Hal ini mengakibatkan melepasnya neurotransmitter ke celah
simpatik atau sympathetic clef. Molekul-molekul neurotransmitter begitu dilepaskan akan menghasilkan sinyal-sinyal di neuron postsinapsis dengan mengikatkan diri pada reseptor dalam membran postsinaptik. Neurotransmitter hanya dapat mempengaruhi sel-sel yang memiliki reseptor untuk neurotransmitter itu sendiri. Molekul-molekul yang dapat mengikatkan diri pada molekul lain disebut ligan. Kemudian, neurotransmitter melepaskan diri dari sinapsis. Tipe-tipe reseptor yang dimana neurotransmitter bisa mengikatkan diri disebut subtype reseptor. Keunggulan reseptor ini adalah memungkinkan sebuah neurotransmitter mentransmisikan berbagai macam pesan ke bagian-bagian otak yang berbeda. Selain itu, ada pula lonotropik reseptor, adalah reseptor yang terkait dengan saluran-saluran yang diaktifkan oleh ligan. Dan juga metaprotic reseptor, adalah reseptor yang terkait dengan protein-protein sinyal dan key proteins atau guanosine triphosphate sensitive protein. Selanjutnya, neurotransmitter mengalami daur ulang. Neurotransmitter dilepaskan dari sinapsis dan mengalami proses difusi. Kemudian setelah itu, neurotransmitter ditarik kembali ke dalam presynaptic photons oleh mekanisme transporter disebut dengan reuptake. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme transmisi sinapsis. Dalam proses terjadinya, transmisi sinapsis terbagi menjadi dua, yaitu small molecule neurotransmitter dan large molecule neurotransmitter. Mekanisme transmisi sinaptik yang pertama mengenai small molecule neurotransmitter. Substansi kimia yang berada di dalam sisterna yang berkumpul akan disimpan di dekat membran presinapsis. Saluran kalsium akan terbuka dari ion Ca++, akan masuk ke dalam photon. Ia mendapat stimulasi dari saluran aksi. Masuknya Ca++ yang akan mendorong pembuluh sinapsis untuk melakukan kontrak dengan membran presinapsis dalam melepaskan isinya ke dalam celah sinapsis. Proses ini dinamakan eksositosis. Proses ini berlangsung pada setiap kali stimulasi dari potensial aksi terjadi. Ia menyampaikan pesan tersebut kepada reseptor postsinapsis yang ada di sekitarnya. Mekanisme transmisi sinapsis yang kedua yaitu large molecule neurotransmitter. Pada large molecule neurotransmitter, proses eksositosis juga terjadi. Namun substansi kimia yang dibutuhkan akan berkumpul dalam badan Golgi dan dialirkan ke photons melalui mikrotubulus. Proses eksositosisnya tetap sama. Namun bila small molecule berlangsung pada setiap kali terjadi stimulasi, proses eksositosis large molecule akan berlangsung secara bertahap. Large molecule umumnya juga tidak dilepaskan pada celah sinapsis, namun dilepaskan pada cairan ekstrasel dan pembuluh darah. Oleh karena itu, proses large molecule ini biasanya terjadi pada reseptor yang letaknya jauh dari proses eksositosis, dan pengaruh yang disebarkan juga tidak terbatas pada neuron yang ada di sekitarnya, tetapi juga neuron-neuron yang letaknya berjauhan serta umumnya lebih berfungsi sebagai neuromodulator. Proses large molecule diperlancar dengan bantuan proses small molecule sebagai second messenger atau penyampai pesan sekunder. Neuromodulator memiliki peranan yang besar dalam mengontrol emosi dan motivasi. Kemudian pembahasan mengenai neurotransmitter. Dalam peristiwa transmisi, neurotransmitter yang dikeluarkan akan berbagai macam yang akan menentukan proses yang berlangsung. Untuk proses small molecule neurotransmitter, substansi kimia yang dihasilkan adalah amino asid neurotransmitter dan monoamine neurotransmitter. Untuk proses large molecule neurotransmitter, substansi kimia yang dihasilkan adalah peptide neurotransmitter. Selain dari pengelompokan tersebut,
masih ada jenis neurotransmitter lain dalam proses small molecule neurotransmitter, yaitu asetilkolin yang dikelompokkan tersendiri atau berbeda dengan kelompok amino asid neurotransmitter dan monoamine neurotransmitter. Neurotransmitter asam amino. Neurotransmitter asam amino adalah substansi neurotransmitter dalam proses small molecule neurotransmitter yang bekerja dengan sangat cepat, terarah dengan pasti di sistem saraf pusat. Ada 4 macam neurotransmitter asam amino yang paling diakui. Di antaranya 1. Glutamat adalah neurotransmitter eksitatorik paling menonjol dalam sistem saraf mamalia. 2. Aspartat, 3. glisin, dan 4. asam gamma aminobutyric atau GABA adalah neurotransmitter inhibitorik paling menonjol. Ketiga substansi pertama lazim ditemui dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan GABA adalah substansi protein yang merupakan modifikasi proses sintesa sederhana dari struktur glutamat. Glutamat diketahui sebagai substansi neurotransmitter yang memiliki fungsi meningkatkan aksi atau eksitatori di susunan saraf pusat pada mamalia. Sedangkan GABA memiliki fungsi untuk menghambat aksi atau inhibitori. Meskipun menurut penelitian terakhir, GABA juga memiliki efek eksitatori pada sinapsis-sinapsis tertentu. Neurotransmitter monoamin termasuk dalam golongan molekul kecil, tetapi sedikit lebih besar daripada neurotransmitter asam amino, dan efeknya cenderung lebih menyebar. Setiap jenis monoamin disintesa dari asam amino tunggal. Monoamin neurotransmitter sebagian besar terdapat dalam kelompok-kelompok kecil neuron yang soma selnya terletak di batang otak. Neuron-neuron ini umumnya memiliki cabang yang sangat banyak. Ada 4 neurotransmitter monoamin. 1. Dopamin, masuk dalam kelompok katekolamin. 2. Epinefrin, masuk dalam kelompok katekolamin. 3. Norepinefrin, masuk dalam kelompok katekolamin. Dan yang 4, serotonin, masuk dalam kelompok indolamin. Tiap jenis neurotransmitter dalam kelompok katekolamin disintesa dari asam amino yang bernama tirosin. Tirosin diubah menjadi L-dopa. L-dopa kemudian diubah menjadi dopamin. Neuron yang melepaskan norepinefrin memiliki enzim ekstra yang tidak dilepaskan. Enzim ini akan mengubah dopamin menjadi norepinefrin yang lain. Demikian pula halnya dengan neuron yang melepaskan epinefrin. Ada enzim ekstra yang tidak dilepaskan, dan enzim ini akan mengubah norepinefrin menjadi epinefrin yang lain. Asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang termasuk ke dalam molekul-molekul kecil. Asetilkolin merupakan neurotransmitter di neuromuscular junction atau ruang antara neuromuskuler di banyak sinapsis dalam sistem saraf otonom dan sinapsis-sinapsis di beberapa bagian sistem saraf pusat. Proses pembentukannya bukan berasal dari asam amino, melainkan dari penggabungan kelompok substansi asetil dengan molekul kolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang terletak pada pertemuan neuron-neuron otot, terutama pada sistem saraf otonom, atau bagian saraf otonom yang lain dikendalikan oleh norepinefrin, dan juga pada sinapsis-sinapsis di sistem saraf pusat. Asetilkolin akan dinonaktifkan di celah sinapsis dengan cara penghancuran oleh enzim asetilkolinesterase. Sedangkan neurotransmitter dalam proses small molecule neurotransmitter yang lain akan dinonaktifkan dengan proses pengembalian substansi ke dalam terminal buton. Neuropeptida. Sekitar 40 jenis peptida diperkirakan memiliki fungsi sebagai neurotransmitter. Daftar peptida ini semakin panjang dengan ditemukannya putatif neurotransmitter yang diperkirakan memiliki fungsi sebagai neurotransmitter berdasarkan bukti-bukti yang ada,
tetapi belum dapat dibuktikan secara langsung. Neuropeptida sudah dipelajari sejak lama, namun bukan dalam fungsinya sebagai neurotransmitter, namun fungsinya sebagai substansi hormonal. Peptida ini mula-mula dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin. Kemudian, hormon-hormon peptida ini akan menuju ke jaringan-jaringan otak. Dahulu, para ahli menyangka bahwa peptida dihasilkan dalam kelenjar hormon dan masuk ke dalam jaringan otak. Namun saat ini sudah dapat dibuktikan bahwa peptida yang berfungsi sebagai neurotransmitter dapat disintesa dan dilepaskan oleh neuron di susunan saraf. Pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis. Obat-obatan memiliki dua efek dasar terhadap proses transmisi sinapsis, yaitu menghambat atau inhibitori dan meningkatkan aktivitas atau eksitatori. Obat-obatan yang meningkatkan aktivitas proses sinapsis disebut sebagai agonis dari neurotransmitter yang berperan dalam proses sinapsis tersebut. Sedangkan obat-obatan yang menghambat aktivitas proses sinapsis disebut sebagai antagonis dari neurotransmitter yang bersangkutan dalam proses sinapsis tersebut. Mekanisme efek obat-obatan agonistik. Efek peran obat-obatan memiliki 6 proses, yaitu 1. Obat-obatan agonistikakan meningkatkan sintesa neurotransmitter, atau caranya dengan meningkatkan jumlah substansi pembentuk neurotransmitter atau precursor. 2. Obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter dengan menghancurkan enzim N-netral. 3. Obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinapsis. 4. Obat-obatan agonistik mengikat dan memblokir aktivitas autoreseptor. 5. Obat-obatan agonistik mempengaruhi reseptor di membran presinapsis sehingga efek neurotransmitter akan meningkat. 6. Obat-obatan agonistik memblokir proses penghentian pelepasan neurotransmitter dengan cara menghalang proses autoreseptor dan proses penetralan. Mekanisme efek obat-obatan antagonistik. Obat-obatan terbukti memiliki pengaruh antagonistik dalam 5 tahap proses neurotransmitter. Mekanisme antagonistis yang mempengaruhi 5 tahap neurotransmitter. Obat-obatan yang menimbulkan efek antagonistik terjadi dengan cara mengikat reseptor postsinapsis dan memblokir neurotransmitter yang akan keluar. Kondisi ini sering disebut dengan false transmitter atau transmitter palsu. Berikut tahap-tahap proses neurotransmitter. 1. Obat-obatan antagonistik akan memblokir sintesa neurotransmitter, yaitu caranya dengan menghancurkan enzim-enzim yang mensintesa neurotransmitter. 2. Obat-obatan antagonistik akan menyebabkan neurotransmitter mudah bocor dan keluar dari pembuluh-pembuluh neurotransmitter. 3. Obat-obatan antagonistik menghambat pelepasan neurotransmitter ke celah sinapsis. 4. Obat-obatan antagonistik akan sangat mengaktifkan proses autoreseptor. Dan yang kelima, obat-obatan antagonistik akan mempengaruhi reseptor di membran postsinapsis sehingga membran seolah-olah sudah menerima neurotransmitter yang dikirimkan atau false transmitter. Beberapa contoh efek agonistik dan antagonistik. Dalam dunia medis, dikenal berbagai macam obat-obat yang memiliki efek agonistik dan antagonistik. Namun, pada bagian ini hanya akan diperkenalkan 4 macam obat. 2 macam obat yang memberi efek agonistik adalah morfin dan benzodiazepin. Dan obat yang memberi efek antagonistik adalah atropin dan D-tubokurarin. Contoh efek agonistik yang pertama, yaitu morfin. Salah satu jenis yang dikenal adalah opium yang didapatkan dari ekstrak bunga opium. Opium telah lama digunakan sebagai penimbul efek rasa gembira atau euforia.
selain digunakan sebagai campuran obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, obat batuk, dan obat diare. Zat yang aktif dalam opium disebut morfin, dinamakan berdasarkan nama dewa mimpi, yaitu Morpheus. Morfin beraksi dengan mengaktifkan reseptor di otak yang secara normal distimulasi oleh golongan neuropeptida yang disebut endorphins, sehingga dapat dikatakan bahwa morfin adalah agonis dari endorfin. Sebutan endorfin juga sering digunakan untuk menyebut substansi-substansi sejenis morfin yang secara alami diproduksi oleh otak. Contoh efek agonistik yang kedua yaitu benzodiazepin. Cordiazepoksid atau dijual dengan label Librium dan diazepam atau dijual dengan label Valium masuk dalam kelas obat-obatan benzodiazepin. Benzodiazepin memiliki efek ansiolitik atau pengurang kecemasan, sedatif atau menimbulkan rasa mengantuk atau ingin tidur, dan antikonvulsan atau anti kejang. Efek anti kecemasan yang ditimbulkan benzodiazepin berlangsung dengan efek agonis bagi substansi GABA. Benzodiazepin mengikat sebagian reseptor substansi GABA, tapi efek agonisnya tidak dapat mempengaruhi aktivitas GABA. Artinya, benzodiazepin tidak menghentikan sama sekali reaksi GABA, tetapi hanya menghambatnya saja. Umumnya, benzodiazepin mengikat GABA di amigdala, yaitu bagian otak yang banyak berperan dalam emosi dan aktivitas lobus temporal. Kemudian mengenai contoh efek antagonistik. Yang pertama yaitu atropin. Sejak zaman dahulu, obat-obatan banyak yang dihasilkan oleh ekstrak tumbuh-tumbuhan. Contohnya ekstrak tanaman belladonna. Belladonna artinya perempuan cantik. Di zaman Hippocrates yang banyak digunakan untuk menyembuhkan sakit perut dan membuat mereka tambah menarik. Selain itu, efek dari ekstrak belladonna adalah efek dilatasi pada pupil. Pupil menjadi membesar. Kondisi pupil yang membesar bagi sebagian besar wanita Yunani zaman itu dianggap menjadi salah satu daya tarik mereka. Zat aktif dalam ekstrak belladonna adalah atropin yang memberikan efek antagonis dengan cara mengikat reseptor asetilkolin tertentu, yaitu muscarinic receptor atau reseptor muscarinic. Sambil mengikat muscarinic receptor, ia juga bertindak sebagai substansi neurotransmitter palsu, sehingga menghambat efek asetilkolin di tempat tersebut. Efek perusak atau kelebihan dosis dari atropin di otak tampak jelas pada kasus Alzheimer disease, yaitu hilangnya fungsi mengingat pada diri seseorang. Contoh efek antagonistik yang kedua yaitu D-tubokurarin. Indian di Amerika Selatan sering menggunakan kurar, yaitu ekstrak dari kayu pinus untuk membunuh lawannya. Zat aktif dalam kurar adalah D-turbokurarin, yang juga bertindak sebagai substansi neurotransmitter palsu di sinapsis kolinergik. Tetapi, ia tidak mempengaruhi reseptor muscarinik, tetapi mempengaruhi nikotinik reseptor. Dengan mengikat reseptor nikotinik, D-turbokurarin memblokking transmisi saraf ke otot-otot gerak. D-turbokurarin tidak hanya memblokking transmisi, tetapi dalam jumlah yang besar atau overdosis dapat menghentikan gerakan organ-organ internal sehingga terjadi hambatan dalam respirasi yang akhirnya dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, apabila dalam suatu operasi digunakan D-turbokurarin untuk membius pasien, maka mesin respirasi harus tetap dipasangkan pada pasien untuk membantunya bernafas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah kata maupun materi yang kurang jelas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.